di dalam tafsir Munir Syekh Nawawi Al-Bantani Mirahul Labid. Begitu juga di dalam tafsir karya murid orang Indonesia, murid Syekh Yasin Al-Fadani, yakni Syekh Muhammad Amin Al-Harari, di dalam tafsirnya Hadaiqur Rauhi war Raihan, yang namanya melalaikan solat itu menunda sampai akhirnya waktu solat itu jadi habis. Itu namanya disebut melalaikan solat. Ya Rabbi, Waalaikumsalam. Saya Muhammad Sigit dari Rengas Bilang 12. Mohon pakai yang saya tanyakan bagaimana umumnya kita masuk gigi yang gigi palsu. Kadang-kadang gigi palsu itu bisa copot, ketika kita mandi kita lupa memasang gitu. Apakah hukumnya wajib dimasuk atau tidak? Yang kedua, apa yang dimaksud melalaikan sholat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit dari Bintaro sektor 2 katanya, dari Rengas Ciputa Timur berarti. Bagaimana masalah gigi palsu? Ya, ini diantara pedagang yang jujur. Itu orang yang dagang gigi palsu. Itu ditulis jual gigi palsu. Jujur. Kalau kita palsu aja katanya ori. Ini bagaimana gigi palsu ini? Apakah ketika mandi itu kudu dia disiram juga? Dalam mulut ini hukumnya bukan dohir badan, sehingga dalam mulut ini tidak pada materi wajib. Cuman apakah sunat? Nah, berbicara gigi yang tadi diurai, sebab ada yang ditempel doang pakai kawat gitu, ada juga yang permanen. Yang permanen tentu sunat, karena permanen dia nempel masalah. Begitu. Yang ini nih bagaimana yang tidak permanen? Ya kalau enggak nempel, ya enggak. Umpama waktu dia bersetubuh, dia kagak dipakai itu si giginya sama bininya. Ini kayaknya aki-aki nih. Ya terserah dah. Pokoknya yang penting enggak pakai giginya. Ini sekarang mandi, apa guru dibawa tuh giginya? Ya enggak. Gitu. Tapi kalau kemudian gigi palsu ini permanen, saya ini sariawan minta izin roknya nggak bisa lagi. Itu sunat ya. Ketika dia bersiwak itu, dia diusap karena dia permanen. Sebagaimana jari, ketika jari kita lebih satu masih nempel, ya dibasuh dalam mandi. Karena jirinya 6, tapi kemudian itu dipotong, ditaruh di rumah. Waktu mandi ya nggak usah itu, mau kagak nempel. Itu aturannya kayak begitu terkait dengan gigi itu. Kemudian apa itu? Oh iya, apa yang dimaksud fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun? Apa itu yang dimaksud alladzina hum an salatihim sahun? Orang-orang yang dia melalaikan salat. Melalaikan salat itu di dalam tafsir-tafsirnya seperti di dalam tafsir Munir Syekh Nawawi Al-Bantani Mirahul Labid. Begitu juga di dalam tafsir karya murid orang Indonesia, murid Syekh Yasin Al-Fadani, yakni
Syekh Muhammad Amin Al-Harari di dalam tafsirnya Hadaiqur Rauhi war Raihan, yang namanya melalaikan solat itu menunda sampai akhirnya waktu solat itu jadi habis. Itu namanya disebut melalaikan solat. Bukan seperti umpama ada pengajian maghrib lah, lalu datang adzan isya, lalu dia masih ngaji karena belum selesai tanya jawabnya atau kajiannya umpama. Itu tidak masuk pada itu. Bahkan ada yang jauh lebih dari itu. Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, yang hafal hadis 1 juta hadis sanad maupun matannya, yang waktu beliau wafat yang nyolatin kala itu di Baghdad 2,5 juta orang, sampai yang masuk Islam gara-gara mati Imam Ahmad 20.000 Kristen masuk Islam. Matinya kiai doang, bukan dakwahnya, matinya. Itu ada di dalam kitab Nurul Absar, dijelaskan pada manaqib Imam Ahmad. Waktu beliau mengajar, dengar adzan isya, lalu lekarnya sama orang diberes-beresin. Kata Imam Ahmad menyatakan, malladzi kunta ilai bi afdala mimmalladzi kunta fi. Kata beliau, saudaraku, tidaklah yang kau menuju kepadanya bangun menutup lekar untuk sholat lebih tinggi ganjarannya dibanding yang kau sedang jalani sekarang ini. Masih tinggian kau ngaji ganjarannya dibanding kau langsung sholat. Sebab sholat itu bisa sah perlu ilmu, dan ini ilmunya, maka ini lebih tinggi. Imam Ahmad menyetir hadis juga dalam musnadnya, Nabi bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini santrinya Nabi. Orang-orang miskin itu yang nggak bisa makan tinggalnya di rumah Nabi di samping Masjid Nabawi, namanya Ashabus Suffah. Tempatnya ditinggiin tuh, di belakang makam Nabi itu ada tempat di gunung tinggi, itu tempatnya dulu-dulunya. Ashabus Suffah namanya. Raisnya, pimpinannya Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah itu satu hari tidak makan ini, karena Nabi juga nggak makan, nggak ada makanan. Singkatnya, maghrib itu ada yang bawain makanan. Bilal adzan, jadi menjelang Isya begitu. Bilal adzan Isya. Kata Abu Hurairah, makanan udah siap. Emang udah nggak makan, datang ke buli, kan enak juga ya kan. Begitu. Kemudian itu kata Abu Hurairah, waduh perut lapar, mana adzan lagi. Nabi itu faham kepada umatnya, maka Nabi menyampaikan, idza hadaral isya wal asya, idza hadaral asya wal isya quddimal asya, idza hadaral asya wal isya quddimal asya. Bila makanan sudah ada, waktu isya masuk, jangan buru-buru sholat, makan dulu, makan dulu, makan. Kata Abu Hurairah, pas. Memang begitu saudara, ajaran Islam. Daripada kita sholat artinya mikirin makanan, masih keduman apa kagak ini, habis apa kagak itu, daripada bakal begitu kagak khusyuk, makan dulu. Itulah luhurnya Islam. Sampai dalam Islam, dokter
lagi operasi. Udah dibedah tuh perut, mau lahiran, sesar, dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah azan. Saya tinggal dulu, saya duluin Allah dulu. Modal. Enggak begitu Islam. Enggak. Jadi Islam itu luas enak. Maka alladzina hum fi sholatihim sahun. Ntar saya sholat, kalau kita mohon maaf nih, betulin kandang ayam atau bikin burung. Sekarang mau banyak kerja di rumah, ini bikin burung murai. Ada juga yang bikin tempat-tempat ikan cupang. Begitu. Ini siapa ini yang piara ini? Begitu. Kata dia ini bikin kandang burung selesai kalau jam 1. Jam 1 rapi. Saya sholat dohor jam 1. Boleh. Begitu. Ntar sholat dohornya jam 1. Kayak kita supir bis di jalan tol, samping tol kedengaran adzan, Allah Akbar, Allah Akbar. Jangan ngerit, ngik. Waduh, tabrakan. Jangan. Pasang niat. Saya di rest area, saya sholat. Itu tidak masuk pada alladzina hum fi sholatihim sahud. Udah jam 1, entar aja dah jam 2. Jam 2, entar aja tengah 3. Tengah 3, entar aja dah. Nah, entar sampai asar. Itulah yang disebut melalaikan sholat. Maka ketika kita masuk waktu sholat, kewajiban muslim 2. 1, langsung mengerjakan. 2, azam. Azam tuh janji mau mengerjakan jam anu. Itu harus ada di hati kita. Dan ini penting dalam hidup. Kita nih datang azan zuhur, Allah Akbar, Allah Akbar, pasang di hati. Mau sholat jam berapa kita? Kalau enggak langsung, saya jam 1 aja dah. Pasang jam 1. Sehingga ketika tengah 1 meninggal dunia, belum sholat, husnul khotimah. Uang dia udah niat mau sholat. Tapi kalau los, datang adzan, Allah Akbar, Allah Akbar, kemudian nggak ada pikiran mau sholat jam berapa, tengah 1 mati, su'ul khotimah, belum sholat dohor. Itulah maka muslim immal fi'il wa immal azam. Ada kalanya langsung mengerjakan, ada kalanya janji mau mengerjakan pada waktunya. Jam berapa dia mau kerjakan, di jam berapa, yang penting masih waktunya. Kayak Isa, saya mau nanti dah berjamaahnya di rumah. Kayak abang kita kan rumahnya di Ciputa Timur, jauh. Saya berjamaahnya sama bini aja di rumah, kira-kira nyampe rumah tengah 9, nggak apa-apa. Dan itu tidak melanggar agama. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah dengan wasilah MTQ TV saya bisa sampai ke sini. Oh, baik. Biasanya lewat YouTube. Baik. Ada 2 pertanyaan Pak Yai. Yang pertama terkait dengan najis yang mampu. Mungkin saya keselip ketika menyaksikan tayangannya. Terkait dengan najis mampu itu, bagaimana dengan najis yang agak banyak di rumah, semisal kotoran cicak gitu kan, Pak Yai, yang ada jeprah di mana-mana gitu. Kadang-kadang kita nggak sengaja keinjak, atau ada di pakaian, atau ada di tempat saja kita sholat. Nah, yang seperti itu bagaimana hukumnya? Kemudian yang kedua, terkait penjelasan Pak Yai tadi, saya pernah mendengar ada kalimat niyatul mu'min khairun min af'aliha. Itu penjelasan sebenarnya seperti apa Pak Yai dari kalimat itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, RTQ ini punya Pak dosen UI ini. Ini luar biasa emang. Kajian ini diikuti di Thailand, Malaysia, Brunei, Hong Kong, di Australia. Kajiannya yang saya dengar dalam setiap tayangnya. RTQ, Rumah Tahfidz Al-Quran, karena beliau ini hafid, istrinya hafidh, anaknya hafid juga pada luar biasa.
Moga Allah jaga juga beliau. Yang kedua, niatul mu'min khairun min amalihi, kata Nabi. Dalam hadisnya Nabi bersabda, niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Seringkali kita orang nggak punya, melihat ada orang kaya dia bangun masjid, orang kaya dia nyumbang pondok pesantren yang dibangun dan macam-macam. Tapilah kita ndak punya, maka kita niat, ya Allah, kalau saya kaya kayak tetangga saya pun juga pengen bangun masjid sebagaimana tetangga saya bangun masjid. Begitu. Atau contoh yang ada, Budian Al-Mahri, Masjid Kuba Mas, saya kalau kaya saya juga mau bikin masjid Kuba Mas 2, paling enggak 1, dan kalau enggak kuat Kuba Perak ya, enggak kuat namanya, itu Kuba Mas. Ini kita niat ini sangat bagus dalam agama. Jadi kita orang kalau niat begitu dikasih ganjaran oleh Allah sama persis dengan ganjaran yang Allah berikan kepada Budian Al-Mahri. Berapa dia ganjarannya? Biar gampang, 1000, kita pun dikasih 1000. Sama, tak berkurang. Itu pentingnya niat. Cuman ganjaran ini tidak langsung ditaruh di dalam rekening ganjaran kita. Ada namanya bank ganjaran. Ini database ganjaran. Ini bakal diberikan saat kita mampu. Pas udah mampu kagak, ya kagak dikasih, bohongin, ngibulin Tuhan, buat ngerayu doang, ndak kasih. Imam Haddad jelaskan panjang lebar pada Risalah Mu'awanah pada bab niat pasalnya. Lalu di mana niat mukmin khairun min amali? Seumpama ada orang bangun masjid, udah bangun dia ria, pengen dipuji-puji, gue dengan ria habis ganjarannya. Ria kan habis ganjarannya gara-gara ria. Yang niat ini nih, insya Allah nggak bakalan ria, nggak bakal. Gue udah niat ditawain, gitu. Niat disombongin begitu sama orang. Maka niat itu lebih baik daripada amal, karena di niat seringkali tidak terkena afatun niat, afatul amal, riya dan seterusnya. Maka niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kita mau ngaji, sakit, ya Allah kalau sehat saya ngaji, ini sakit lagi bagaimana ini? Dapat ganjaran kayak teman kita ngaji. Niatnya dia lebih tinggi, belum tentu teman kita yang ngaji juga dapat ganjaran. Dia ngaji ngobrol aja sama temennya, begitu. Akhirnya nggak jadi, kan belum tentu amal. Maka niat itu lebih tinggi daripada amal. Kenapa? Karena niat mahalluhal qalbu wal amal mahalluhul jawarih. Jadi niat itu tempatnya hati dan amal perbuatan anggota badan. Hati dan anggota badan tinggian hati. Kurang lebih demikian. Kemudian berbicara najis, panjang ya. Najis ini ada 4. Ada najis yang dimaafkan pada air, ada najis yang tidak pada solat, ada najis yang dimaafkan pada solat tidak pada air, ada najis tidak dimaafkan pada air tidak pada solat, dan ada najis yang dimaafkan pada air juga pada solat. Ini bagaimana?
Jadi yang ditanya yang kedua ini pengennya saya jawabannya pendek. Jawaban ini bisa panjang bisa pendek. Apa jawaban pendeknya? Jawaban pendeknya jangan tinggalin malam Sabtu banda maghrib di Al-Madinah. Itu jawabannya. Sebab Ustadzuna ini belum nyampe materi yang antum tanya. Karena Fathul Muin nanti bakal berbicara najis sesudah ngomongin mandi. Walaupun menyinggung sedikit tentang najis pada bab air, tapi nanti najis itu akan dipaparkan dengan pasal tersendiri. Kalau tidak salah ada 22 minimal paparan-paparan tentang najis-najis, termasuk paparan bagaimana tai ikan yang dalam perut ikan asin kalau ikannya gede. Ini semuanya bakal dipaparkan di depan. Jadi yang pendek aja jawabannya ya begitu. Jadi kayak begitu. Nanti bakal dibahas tentang al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Bahasa Fathul Muin nanti di depan bahasanya li usril ihtiraz. Li usril ihtiraz, dan itu banyak. Karena sulit menjaga ketika musim banyak wabah-wabah tikus di rumah. Ini nanti bakal ada paparan-paparannya. Cuman nanti najis ini ada yang dimaafkan pada air, tidak pada sholat. Ada yang tidak dimaafkan semuanya kayak kencing. Mana yang dimaafkan pada air, kayak contoh semut. Binatang yang darahnya tidak mengalir kalau dibelek kayak semut mati. Ada di teh manis. Ini teh manis semut nyemplung mati. Ini namanya semut ini binatang yang darahnya tidak mengalir. Buang aja semutnya, minum teh manisnya boleh. Tapi kalau bangkai semut ada di baju, lain cerita. Ini urusan sholat nanti. Namanya ada yang dimaafkan pada air, tidak dimaafkan pada sholat. Ada yang dimaafkan pada sholat, tidak pada air, kayak bisulan. Tahu bisul? Bisul? Nah itu orang bisulan itu alamat mau kaya raya. Begitu. Kaya apa? Kaya bisul, bukan kaya duit. Dari mana bisulan mau kaya duit? Itu membahasa orang tua dulu. Menyampaikannya kita mau nangis kalau bisulan tuh. Biar kata udah gede juga nangis juga kalau bisulan. Mau kaya. Karena khawatir takut miskin enggak jadi kaya, biar merempeng juga. Takut enggak kaya, padahal kaya bisul maksudnya. Karena bisul kalau matanya belum kecabut akan muncul lagi, berak lagi. Ini kita lagi sujud, bisul di pantat meletus, dimaafin, itu darah tuh. Tapi kalau di air tidak dimaafin, gitu. Nanti kita paparan panjangnya, minta izin. Wallahu a'lam. Terlalu panjang pertanyaannya Ustadzuna. Wallahu a'lam. Baik, satu orang lagi ada pertanyaan sebelum itu. Baik. Kita baca Fatihah. Ini ada infak dari jamaah kita untuk beli pelapon, nampaknya ini 10 meter untuk pembangunan pesantren Gosolibat di Kebon Kopi Bintaro Sektor 3 dari Bapak Yakubus sebanyak 1.300.000 rupiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima infaknya dan diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, halal, banyak barakah, anaknya menjadi hamba Allah yang bakti kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada orang tua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabul hajat beliau, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin. Al-Fatihah.